Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya, Masya Allah. Makasih banyak buat jamaah dari Jurang Mangu ya. Yang udah ninggalin suaminya, udah dibikinin sahur belum? Udah aman ya, Alhamdulillah. Tinggal ngangetin lakinya. Dan juga sama Islam itu yang ada di rumah. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Kenapa hatiku mudah rapuh. Dan hari ini kita ditemani juga ya sama Haidar Rasyad alias Popon. Anak dari almarhum Mat Solar, Masya Allah. Dan sebelum kita lanjut kita lihat dulu ya sebuah video tayangan tentang detik-detik siswi SMK. Lahiran berdiri di warung. Astagfirullahaladzim. Ini dia tayangannya nih. Astagfirullahaladzim. Sedih banget kita sebagai orang tua kalau ngeliat kayak gitu ya Bu ya. Sedih gak Bu? Anaknya dijaga ya Bu. Pak, ini Masya Allah luar biasa nih Ustadz Syam nih. Pentingnya pendidikan, boleh dibilang sekarang ini mungkin tabu. Tabu bicara masalah tentang pendidikan seks katanya. Karena itu kayaknya aduh gimana ya dengernya, kayak gimana kayaknya gak pantas diomongin. Tapi kalau gak diomongin nih anak-anak kita nih gak ngerti kejadian-kejadian kayak gini nih bahaya. Nauzubillah min zalik. Ini pendidikannya harusnya nyampe siapa? Orang tua, teman atau guru yang nyampe yang pantasnya nih? Yang jelas yang pantas menyampaikan adalah ahlinya. Subhanallah. Kalau ahlinya yang menyampaikan insya Allah mereka punya diksi-diksi yang memang untuk bertujuan mendidik. Kenapa terdengar tabu? Karena memang kita tidak punya keahlian di dalamnya. Coba kalau dokter kandungan yang menjelaskan. Adakah orang yang berpikiran negatif kalau dokternya memang ahlinya yang menjelaskan? Tidak tentunya gitu. Kenapa? Karena memang dia ahlinya. Subhanallah. Betul. Tapi kepada anak-anak, Kepada anak-anak insya Allah kita sebagai orang tua mestinya belajar kepada mereka yang ahlinya. Jadi kita dulu orang tua insya Allah yang belajar. Mudah-mudahan kita diberikan sama Allah hidayah taufik untuk mampu belajar dan mengajar. Karena salah satu nafkah yang wajib yang diterima oleh anak itu adalah nafkah pendidikan dari orang tuanya. Nafkah pendidikan dari ayahnya. Nafkah pendidikan daripada ibunya. Dan juga nafkah perhatian. Kadangkala kita mungkin merasa bahwa ngirimin postingan Instagram tuh udah mendidik. Kan sekarang ibu-ibu begitu. Anak-anak gak buka Bu. Dikirimin postingan ceramah gak ditonton sama dia. Banyak sekali link di grup keluarga itu. Dikit-dikit ada link lagi. Kalau emak yang kirim ceramah tentang ibu. Kalau bapak yang kirim ceramah tentang ayah cari nafkah. Kalau anaknya yang kirim ceramah tentang orang tua yang rese. Jadi balas-balasan ceramah aja dia di grupnya itu. Maka disebutkan bahwasanya ketika Luqmanul Hakim menasehati anaknya. Itu dikasih dekat. Dengan dekat. Beliau ini Luqmanul Hakim bukan pakai jarak dia menasehati anaknya itu. Dengan secara langsung, secara intens. Oke nanti kita lanjutkan lagi buat yang di rumah jangan kemana-mana. Kita saksikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya.
Manusia mempunyai hati dan hati itu bisa rapuh kapan saja. Termasuk hati seorang orang tua yang ternyata mendengar kabar tidak enak, tidak mengenakkan hati dari anak-anaknya. Dia mendengar anaknya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja menyakiti perasaan orang tua. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan hati orang tua yang terluka? Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Seorang orang tua pernah ditanya, seorang ibu pernah ditanya, adakah yang lebih menyakitkan daripada melahirkan? Maka ibu itu menjawab, ada. Apa yang lebih menyakitkan itu? Dibentak oleh anak yang kita lahirkan. Jadi melahirkan itu tidak ada apa-apa sakitnya dibandingkan dibentak oleh anak yang telah kita lahirkan. Dibentak oleh anak yang telah disusui, dibesarkan, disayangi, dimanja. Tiba-tiba ketika dia dewasa dia membentak orang tuanya, menyakiti perasaan orang tuanya. Melakukan sesuatu yang ternyata diwanti-wanti sekali sama orang tuanya. Lalu bagaimana cara menyembuhkan hati orang tua yang terluka? Wabil khusus dirinya sendiri. Jangan nungguin anak yang sembuhin. Jangan nungguin orang lain yang sembuhin. Tapi diri kita sendirilah yang mengobati luka tersebut. Bagaimana caranya? Yang dikatakan Al-Quran. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang yang melampaui batas dalam Al-Quran disebut la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang tua mendengar kabar tidak enak dari anak, jangan memutus harapan anak. Jangan memutus rahmat Allah kepada anak tersebut. Karena Allah saja masih mau menerimanya kembali. Bukankah kita tahu ada pendosa yang bergunung-gunung dosanya tapi diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dengan satu ampunannya. Maka jangan pernah memutus rahmat Allah dari siapapun itu. Kita lihat ada seorang pendosa, Allah masih mau mengampuninya selama dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan orang tua. Kecewa boleh, sakit hati boleh, tapi jangan memutus silaturahim. Kenapa? Kalau memutus silaturahim berarti kita memutus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min zalik. Makasih banyak Ustaz Ya, Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, sekarang waktu kita mau kasih kesempatan jamaah di studio untuk bertanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Oh, ibu yang ini, yang cepet deh kita coba cari. Silakan berdiri, perkenalkan dirinya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Gita dari Majelis Talim Ar-Rahmah Jurang Mangu Timur. Tepuk tangan buat Ibu kita, jangan biar nggak grogi. Mau nanya sama siapa Ibu? Mau nanya sama Ustazah Lulu. Ustazah Lulu boleh, siap, Ibu. silakan. Ustazah, saya kan ibu punya anak satu, perempuan, masih 7 tahun. 7 tahun. Saya ngedidiknya agak keras karena anak baru satu ya. Saya nggak mau dia gampang rapuh, terus gampang lembek. Jadi emang agak keras. Cuma kadang kalau malam suka nyesel gitu dalam hati. Gimana ya caranya saja ngedidik anak tegas tapi tanpa menyakiti perasaan anak gitu. Ya, apalagi anak masih kecil, belum ngerti juga dia diomelin takutnya. Iya, kasihan Bu, ya Allah sedih kita dengernya. Itu aja Ibu Gita. Iya itu aja, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Gita, silakan dijawab Ustazah Lulu. Ya, terima kasih Kak Fadli, terima kasih Bunda. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.
Lillah. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Abang Popon dan juga Kak Fadli, Masya Allah. Ini bagaimana ketika menjadi seorang ibu kemudian memiliki anak umurnya 7 tahun ya. Dalam fase Ali bin Abi Thalib, yakni la'ib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. 0 sampai 7 mendidik anak dengan cara bermain. Mereka fitrahnya bermain, tapi mohon maaf jangan terlalu banyak main gadget. Di sini dianjurkan untuk yakni bermain motorik kasar, motorik halus ya. Bisa mewarnai, menggambar, kemudian motorik kasar yang melompat, berlari. Kemudian juga usia 7 sampai 14 tahun, yakni adabnya, akhlaknya. Litakdib artinya apa? Di sini sudah diterapkan reward dan punishment. Sudah ada hukuman, kemudian juga ada ganjaran kebaikannya. Misalnya kata-kata yang terbaik, kamu hebat, kamu luar biasa. Nah, di sini adalah kemudian yang berikutnya 14 sampai 21 tahun yakni bersahabat dengan anak. Bunda ini bertanya usianya 7 tahun, berarti peralihan antara masa anak-anak menuju masa litakdib untuk diajarkan akhlak atau adabnya. Artinya apa? Tetap masih masa mereka untuk bermain Bunda. Jadi mohon maaf jangan terlalu tegas. Tapi tetap diterapkan untuk hukumannya. Kenapa? Karena anak-anak usia ini adalah anak yang memang harus mengerti, memahami bagaimana ketika berbuat salah kemudian diberikan hukuman. Ketika bagus, baik ya mengikuti apa yang orang tua sampaikan maka adanya reward walaupun dari kata-kata yang terbaik. Insya Allah. Karena insya Allah mudah-mudahan yang pertama adalah niat kita karena Allah dalam mendidik. Sehingga mohon maaf tidak hadir, mohon maaf nafsu kita. Kita ingin marah-marah, tidak. Bagaimana senantiasa kita awali, ya Allah saya mendidik anak, niat saya karena Allah. Jadi Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita memohon, Allah yang menolong kita. Insya Allah. Bagaimana ada sosok Maryam binti Imran. Sebelumnya orang tuanya, khususnya ibunya ini senantiasa memberikan satu niat yang terbaik. Kalau lahir maka insya Allah akan berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Untuk berkhidmat kepada Allah. Maka insya Allah sehingga Allah mudahkan segalanya dalam niat yang terbaik. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu bermula dari niat. Kemudian yang kedua pembiasaan. Ayah dan bunda yang soleh-solehah luar biasa. Maka berikan contoh yang terbaik terhadap anak. Anak ini usia 7 tahun masanya mereka imitasi. Apa itu? Masa meniru. Dan meniru yang terbaik adalah di rumah. Karena ada yang namanya untuk mudah agar mendapatkan pendidikan. Paling awal adalah al-bait rumah. Kemudian al-madrasah sekolah. Yang ketiga al-bi'ah lingkungan. Jadi anak lebih banyak waktunya di rumah. Maka yang memberikan contoh terbaik yang utama adalah orang tua. Baik ayahnya dan bundanya. Menyuruh sholat silakan ayo nak kita sholat bersama-sama. Menyuruh ngaji ayo nak soleh kita mengaji. Alhamdulillah. Kemudian apa? Doakan yang terbaik. Doa anak yang soleh terhadap orang tuanya Allah ijabah. Doa orang tua yang soleh-solehat terhadap anaknya pun juga diijabah. Karena doa yang terbaik. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah berkahilah kami keturunan yang soleh, yang solehah, yang qurrata a'yun. Artinya apa qurrata a'yun? Yang menyejukkan mata, menyejukkan hati. Ketika diberikan satu perintah, nak salat siap mama, sudah siap. Jadi enggak megelin hati kita baik dari perkataannya kemudian perbuatannya. Bikin kita tenang. Kemudian insya Allah taruh harapan kita. Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Mereka nanti di yaumil akhir berselisih. Kecuali orang yang bertakwa. Karenanya insya Allah tegas dalam ketakwaan kepada Allah. Masya Allah. Tuh ibu kita ya. Jadi dari 0 sampai 7 tahun jangan diomel-omelin mulu. Sayang-sayang, ntar 7 tahun ke 14 boleh kasih. Kalau dia salah diomelin, kalau dia hebat dikasih hadiah. Reward, Masya Allah. insya Allah. Makasih banyak Mereka- Ustaz Lulu. Tepuk tangan buat Ustaz Lulu. Oke kita mau kasih kesempatan lagi bintang tamu kita Haidar. Boleh maju ke depan. Mau nanya sama siapa nih sekarang nih? Sama Ustadz Syam lagi Oh yang boleh? muda lagi, oke Iya. gak apa-apa. Yang tua ntar aja belakang. Ya. Emang Gak pernah ditanya iya, masa. yang tua jangan. Dia udah pegang tongkat repot itu. Kalau salah digetok kita. Oke. Ya Pon. Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam, saya ingin bertanya,
Saya sudah berjanji. Astagfirullah. Tuh kan. Orang tua tuh suka konyol. Kakinya goyang-goyang. Bisa banget sih. Jadi saya udah berjanji sama ayah ingin mewujudkan apa yang ingin saya capai, yaitu mengikuti jejak sang ayah. Dan itu sudah mulai perlahan saya wujudkan. Dan enggak. Dan tetapi di tengah perjalanan ayah sekarang sudah dipanggil sama yang di atas. Dan apakah saya harus melanjutkan janjinya atau bagaimana Pak Ustadz? Baik. Nah, ini namanya janji tetap harus dipenuhin dong. Jadi masuk teater lah. Iya. Ya, Oke. Sanggar. Ya maaf Pak, yang jawab Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam dijawab. Boleh duduk, tepuk tangan buat Popon. Bismillahirrahmanirrahim. Tabih guru Ustaz Maulana, Ustaz Lulu, Mas Fadli, Popon serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jangan berkhianat. Berkhianat kepada siapa? Satu, la takhunullah, jangan berkhianat kepada Allah. War rasul, jangan berkhianat kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan berkhianat tentang amanah yang diberikan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui ataupun sadar ketika berkhianat tersebut. Maka yang pertama yang paling dijaga amanah itu amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya janji kepada orang tua tapi tidak sesuai dengan syariat yang diatur sama Allah, maka tidak dipenuhi janji tersebut. Contoh misalnya ada seorang anak berjanji, disuruh sama orang tua yang berwasiat, pokoknya nanti bapak kalau sudah tiada kamu harus nerusin itu ya, diskotik yang bapak bangun ataupun tempat hiburan malam yang bapak bangun. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena yang pertama yang tidak boleh dikhianati itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang amanah, amanah kita yang diberikan sama Allah dulu. Wa takhunu amanatikum. Setelah amanah dari Allah, amanah dari Rasul. Jangan melakukan sesuatu yang menyalahi daripada sunnahnya Nabi SAW. Saya berjanji seumur hidup saya tidak akan menumbuhkan jenggot saya. Tidak boleh. Kenapa? Karena sunnah Nabi. Tidak menumbuhkan jenggot tidak berdosa. Tapi jangan meremehkan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Maka jangan mengkhianati Rasul. Jangan mengkhianati sesama manusia. Nah sinilah tadi dikatakan Popon, saya pernah berjanji Ustaz kepada ayah saya bahwa saya akan mewujudkan cita-cita. Namun nyatanya ayah saya berpulang duluan sebelum saya mewujudkannya. Ketahuilah wahai Popon, sini Pon. Ketahuilah bahwa kalau kamu sukses ketika ayah masih hidup, bisa jadi ayah nggak lihat. Tapi kalau kamu sukses setelah ayah meninggal dunia, itu semuanya dilihat sama ayah. Kenapa? Tidak ada lagi penghalang jarak, tidak ada lagi penghalang waktu. Kalau saya sukses di Jakarta, orang tua saya di Makassar, subhanallah, mereka tidak bisa lihat langsung. Harus saya kabari pakai video call, harus saya update di status, harus saya kirim di grup keluarga. Tapi Popon subhanallah tiada penghalangnya lagi. Beda alam, ada alam barzakh, tapi tidak ada jarak waktu, tidak ada jarak batas ruang antara ayah dengan Popon. Jadi teruskanlah cita-citamu selama itu tidak menyalahi syariat agama. Kenapa? Karena ayahmu senantiasa melihatnya. Dan kesuksesanmu itu sangat bermanfaat bagi ayah. Kenapa? Subhanallah, idza mata bunu
ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Ketika anak cucu Adam wafat, maka dia terputus segalanya kecuali 3 hal. 1, daripada sedekatin jariyah, sedekah jariahnya. Nanti kamu ketika sudah sukses, ayah bukan saya hanya sukses mengejar cita-cita, tapi hasilnya saya sedekahkan untuk ayah, maka sampai pahalanya kepada ayah. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat apa sih? Ayah pernah ngajarin apa kau amalkan subhanallah di jalan Allah, maka itu juga membahagiakan ayah, bahkan sangat membahagiakan. Benar. Dan jangan lupa sesukses apapun kamu, jangan pernah lupa untuk membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang lebih membahagiakan ayah. Buat apa kau sukses mengejar cita-cita tapi kau lupa mendoakannya? Sama sedekah buat ayah, atas Iya nama dong. ayah. Oke, makasih banyak Ustaz Syam, makasih banyak Popon, tepuk tangan dong Bu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan jamaah buat curhat. Oke, tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Oh ya, langsung cepat boleh. Maju ke depan Bu sini Bu. Nah, saya paling senang kalau jamaah curhat karena suruh maju. Oke. Allah. Kenapa? Ukuran lah. Iya. Ibu nggak ada di depan. Perkenalkan dirinya dulu, namanya siapa? Assalamualaikum Maju Bu. Silakan Ibu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sarkia dari Jamaah Ar-Rahmah Jurangmangu Timur. Oh, tepuk tangan dong buat Ibu Sarkia. Komplit. Oke, mau curhat apa Ibu Saya Sarkia? mau curhat sama Pak Ustadz. Sama Pak Ustadz. Mau Ustazah juga belakangnya udah ada nggak disebut. Wah, Iya. Oke, Bu Sarkia mau curhat apa? silakan nih. Saya berumah tangga udah sekian lama. Deketin mic Mic-nya Ibu, iya. didekatkan. Sama pernikahan nggak ada pertengkaran. Gak ada pertengkaran. Tapi berapa lama itu Mm-mm, dia pergi begitu aja. mm-mm. Nggak ninggalin apapun. Nggak nafkahi saya. Yang saya mau tanya status saya ini apa Pak Ustadz? Oke. Apa saya janda bodong apa gimana? Janda gitu? bolong. Astagfirullah. Bu, ya Allah, janda bolong tuh apaan Janda lagi? bodong. Oh, janda bodong. Nggak punya surat, janda bodong kayak motor. Soalnya saya Astagfirullah. nggak dinafkahin sekian Nah, tahun. Sekarang gini, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu Bu Sarkia nih ya. Ibu udah nikah berapa tahun sebenarnya sama suami sekarang? Saya hampir aku udah lupa dah itu. Udah lupa. Ya, Yang ingetnya sekarang nikah tahun berapa? Udah berapa tahun ditinggalin? Kalau enggak gitu aja dah. pokoknya udah hampir 10 tahunan dah gitu. Ditinggalin 10 tahun. Enggak, ditinggalinnya 4 tahun sama 5 tahun sekarang. Mau 5 tahun ditinggalinnya. Pernikahan 10 tahun lebih gitu ya. Belum ada 10 tahun. Ya, tapi ditinggalin selama 4 sama 5 tahun. Nah ini gimana nih statusnya nih? Apakah ibu sudah jadi janda bodong ya atau masih tetap ini istri orang mau nijin? Coba dari Ustazah dulu silakan dijawab. Ya Masya Allah, sejatinya Bunda Allah berikan ujian sesuai dengan kemampuan kita ya Bun ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuan kita. Kemudian Bunda cari informasi terhadap keluarganya, saudaranya di mana karena ini adalah kezaliman. Agar Bunda senantiasa mohon maaf, tenang hatinya, maka Bunda ucapkan zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kan urusan ini serahkan kepada Allah. Kalau nanti statusnya seperti apa namanya mohon maaf ya. Udah 4-5 tahun mah ditinggalin. Ya, tapi belum ada yang namanya mohon maaf untuk ketetapan kita ikhtiar terlebih dahulu ya bagaimana cari dulu saudaranya di mana ketika memang sudah bertemu baru tidak seperti itu langsung saja meninggalkan ini yang dikatakan zalim tapi insya Allah biar Bunda senantiasa hadir kesabaran ketenangan maka zikirnya insya Allah ingatnya kepada Allah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir urusannya serahkan kepada Allah inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra ya bersama kesulitan pasti Allah hadirkan kemudahan. Nah ini kan udah 5 tahun nih Bu Sarkia kan. Kurang lebih ditinggal sama suami. Kira-kira boleh nggak kalau ada duda deketin? Itu saya harap. Itu yang saya harap. Coba duda jawab dong. Allah. Ibu mohon maaf. Ibu waktu nikah itu nikah resmi. Nikah resmi Di KUA. KUA. Sekarang pertanyaannya, ridho enggak ibu? Dalam batin saya sih waktu nikah ridho. Enggak, ditinggal. Ditinggalin sama suami. Ya enggak ridho. Nggak ridho. Ini mic deketin ya. Enggak ridho. Dari ridho. Sekarang ibu sudah pernah enggak mengajukan ke pengadilan agama? Enggak. Ya, masih tetap istri. Oh.
Sayang Bu, nggak bisa dideketin duda kalau kayak gitu ya. Satu, ada 4 sigat taklik ya. Ya. Satu, tidak boleh memukul. Hmm. Yang kedua, tidak boleh tidak menafkahi. 3, tidak boleh tidak menyapa dalam 3 bulan. 4, tidak ada kabar selama 2 tahun. Pertanyaannya, kalau 4-4-nya ini ibu ridho, aman. Tapi kalau tidak ridho, tidak aman. Tapi setelah tidak ridho, harus mengajukan hulu. Hulu. Iya. Hulu. Dan karena ibu tidak boleh menalak suami. Ibu harus menghadap ke pengadilan, nanti pengadilan panggil suami ibu untuk menyatakan talak. Jadi ada keputusan pengadilan dulu Ustadz ya? Ada, ya. Saya mau tanya, ibu ada nggak usaha ibu untuk mencari suami? Saudara ibu kemana? Saudaranya, Ada. terus? Saya nggak cari. Ya, gimana ceritanya nggak dicari? Maksudnya- Bu, ini udah bodong nih, udah lama 5 tahun bodong. Jangan sampai bodong terus. Ibu harus selama itu ibu masih status istri orang. Nggak boleh. Ada yang juga kewajiban. Kira-kira apa penyebabnya, Bu? Orang bercanda Pak Ustadz. Hah, kenapa Bu? Enggak tahu ada perempuan lain kali Pak Ustadz. Udah, Oh. berarti ibu jadi istri pertama. Oh. Tetap jadi istri. Tapi ibu harus mencari suami ibu untuk menyatakan status ibu. Oke? Iya. Masya Allah. Sekarang pulang. cari. Pulang, ntar dulu. Masih di sini. Masih mau dengerin tausiah. Suruh pulang aja. Nanti pulang. Nanti pulang, cari suami ibu. Tapi kalau ibu masih seperti ini, ibu masih tetap status. Statusnya Walaupun masih 20 istri tahun, orang. 10 tahun, 30 tahun tidak ada urusan. Ibu tetap Ibu harus ke pengadilan agama Bu. Kalau memang ibu nggak ridho, kalau lakukan hulu. Kalau baik saya, lebih bagus nanti dia yang disalahkan. Oh. Lebih bagus datangi keluarganya, temuin suaminya, gimana statusku. Oke, ya jelas Ibu ya. Ya, makasih. Ya makasih banyak. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Ibu Serkia. Boleh duduk lagi Ibu, mic-nya boleh saya minta. Ya, oke. Mana lipstiknya sama-sama. Ini Kutek. Ya. Ya Allah. Oke, kita panggil lagi bintang tamu kita. Haidar boleh maju ke depan ya. Oke, Ustadz Syam boleh maju menggantikan Ustadz Maulana dulu sebentar. Iya, oke. Pegang udah ada mic-nya. Silakan, ada yang mau dicurhatin gak nih dari Haidar nih? Oh iya, benar. Ya, oke, Haidar dulu silakan coba. Oke. Haidar curhat dulu. Enggak colek. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin curhat satu hal. Satu hal. Kayak jadi sebelum ayah saya meninggal, saya tidak mendapatkan firasat atau tanda-tanda ayah ingin meninggal. Dan selama 3 hari ini saya belum dapat mimpi, dimimpikan oleh ayah. Apakah itu benar bakal ada mimpi dari sesosok ayah untuk datang ke mimpi? Karena ada satu hal yang aku pengen banget sampaikan ke ayah, yaitu aku ingin minta maaf kalau sampai sekarang belum bisa bahagiain ayah dan ya belum bisa mencapai tujuan hidup aku kayak gitu. Ustadz Syam dulu deh, silakan dari anak muda juga nih, silakan. Yang pertama tadi dikatakan bahwa tidak ada firasat ayah akan meninggal dunia. Sebenarnya itulah aslinya kematian. Kalau ada firasat mah nunggu firasat aja baru kita tobat, subhanallah. Jadi tidak ada firasat memang, tapi ada orang-orang soleh yang dikasih sama Allah memang firasat. Firasatul mukmin itu benar, hati-hati dengan firasatnya orang beriman, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama yang memang menggeluti bidangnya di bidang mimpi ini, kalau bermimpi orang yang sudah meninggal dunia, lalu dalam mimpi si yang meninggal dunia ini, contoh misalnya Popon ketemu ayah di mimpi, ayahnya ngomong, maka itu setan yang menyerupai, jin yang menyerupai. Tapi kalau bermimpi bertemu ayah dan di mimpi ayah nggak ngomong sesuatu, nggak bisa ngomong, maka itu beneran rohnya. Jadi 2 ini perbedaan dari ulama kita bahwa kalau ngomong itu berarti jin menyerupai, kalau dia tidak ngomong itu aslinya. Silahkan sampaikan kalau ingin sampaikan. mau mimpi ketemu ayah. Mau, Atamkan Quran iya. untuk ayah. Atau sedekahkan insya Allah ketemu. Insya Allah. Atau nanti kalau pergi berangkat umroh, umrohkan ayah. Masya Allah. Masya Allah. Itu. Baik, kesimpulan dari tema kita hari ini, jangan pernah jauh dari Allah.
Karena apapun yang menimpa diri kita, yakin Allah punya tujuan terbaik diantaranya untuk mengangkat derajat kita, Amin. untuk memberikan kita pahala dan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena setiap ujian itu untuk memperkuat iman kita sesungguhnya. Masya Allah, makasih banyak buat Popon sudah mampir ke sini. Terima Makasih banyak kasih. juga buat guru-guru kita yang sudah memberikan tausiahnya pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Lanjut ya, kita lanjut. Ganti jilbab dulu.